Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selama ini bersuka bermain drone. Nah, kita mau tahu ini bagaimana pengalaman zaman dulu ya, pemetaan atau pengawasan kawasan. Kalau sekarang kan lebih mudah ini memakai drone seperti ini. Nah, mungkin ini sudah hadir ini di tengah-tengah kita ya. Ini yang punya pengalaman bidang pemotretan udara dulu. Ini dengan Pak Yusan ya, ini guru kami. Ya, selamat pagi Pak. Pak, bisa cerita enggak Pak dulu Pak? Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan pakai drone kecil-kecil gini aja Pak, udah bisa memetakan Pak. Kalau dulu seperti apa Pak? Oh, baik, kalau dulu kita menggunakan pesawat ya, kita ada petir udara khusus dari pesawat itu sendiri, sudah ada alatnya. Itu ditentukan ya, tergantung dengan pilot yang sudah berpengalaman. Dia yang menentukan mana titik yang sudah ditentukan dalam peta, kemudian tinggi terbang ditentukan, kecepatan terbangnya berapa. Nah, sudah diberikan tanda siap, langsung diberi sinyal, langsung dipotret. Nah, itu dipotret pertama, kedua dan selanjutnya harus kita hafal betul dari hasil dari peta apa di pesawat itu. Pasti ada ujung-ujung kita kalau maju itu harus ada yang di overlapkan. Itu kalau dalam apa Pak? Dalam untuk waktunya Pak, untuk 100 hektar itu berapa lama Pak? Itu ditentukan memang untuk terbang tergantung dengan cuaca dan jam dan waktu tertentu. Itu kalau sudah terlalu pagi biasanya kita mulai sekitar jam setengah 10 atau jam 10, kemudian jam setengah 12 kita istirahat, mulai lagi sekitar jam 1 sampai jam setengah 3 paling cepat. Jadi waktunya sinar matahari itu masih miring. Kalau masih tegak lurus kita tidak bisa melakukan pemotretan. Nah, baik. Kalau dengan sekarang Pak, sekarang kan kita tahu nih Pak, ada drone nih, di Moke kita ada drone nih Pak. Nah, kalau menurut Bapak dibandingkan dengan zaman dulu, itu lebih mudah yang mana Pak? Ya, kalau lihat sebetulnya lebih mudah yang zaman sekarang. Ya. Ya, kalau dulu kita sudah hasil itu jadikan klise dulu, baru kita gunakan peralatan meter. Menggunakan peralatan meter ini kita langsung memetakan biasanya langsung kepada kakir. Jadi peralatan meter satu mata mengarah kepada alat, yang satu ke arah tempat kita menulis. Jadi mata kita usahakan terpisah yang kiri dan yang kanan. Oh, begitu ya. Prosesnya agak rumit Pak ya. Nah, kalau biayanya Pak untuk sekali terbang itu berapa Pak? Wah, dulu kalau waktu masih saya pengalaman sekitar tahun 70-an itu, 1 jam terbang itu sekitar 500.000 masih. Nah, waktu itu harga emas berapa Pak? Harga emas waktu itu. Harga emas masih ribuan masih. Jadi terbayang ya teman-teman, kalau sekarang ini dengan drone ini saja, ini kalau untuk pemetaan mungkin harga kalau sekarang 30 juta ya. Nah, kalau sekarang. Nah, kalau dibandingkan Pak 30 juta dengan zaman dulu itu berapa Pak rupiah Pak kalau 30 juta? Wah, 30 juta itu udah jatuhnya ke ratusan juta itu. Nah, kalau zaman dulu Pak, zaman dulu. Sekarang tuh harganya 30 juta. Nah, kalau dulu berapa Pak? 30 juta zaman sekarang Pak. Wah, memang kalau dulu Lebih banyak daripada 5.000 atau lebih banyak daripada 5.000. 5.000 Lebih banyak ya. daripada 5.000. Nah, kalau kita tahu kalau sekarang itu dengan 30 juta itu tidak ada biaya terbang lagi ya. Kalau itu beli pesawat aja udah mahal Pak ya. Nah, Risikonya sangat besar. risiko. Jadi bisa bayangkan teman-teman pemetaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu beli pesawat harganya miliaran ya mungkin sekarang ya. Kalau sekarang hanya dengan puluhan juta bisa beli pesawatnya dan operasionalnya lebih mudah ya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Betul, betul. Nah, pendapat Bapak kalau dengan teknologi sekarang gimana Pak? Pendapat Bapak? Kalau menurut saya sendiri, pendapat dan teknologi sekarang memang lebih mudah dan nampaknya tidak terlalu rumit, itu yang jelas dulu. Kemudian kalau dulu kan sangat terpengaruh itu dengan keadaan cuaca, sinar kurang juga tidak bisa kan. Kemudian lagi pengaruh angin, wah itu sangat berat sekali pengaruhnya. Jadi kadang-kadang hasil potret kita terpaksa diulang karena goyang. Oh, Balik bisa lagi, diulang gitu juga? ya, harus diulang. Jadi setelah diproses dilihat tidak bagus diulang Ulang lagi. lagi. Oke, Nah, itu risikonya paling tinggi. Kalau paling besar drone kan dari- bisa langsung dilihat lang- itu Pak. Betul. Nah, itu Oke. dia. Baik teman-teman, itu dulu untuk informasi sekitar drone. Nah, ini kita tadi berbicara dengan Pak Yusan yang memang berpengalaman. Mungkin lain kali ada waktu kita akan coba berbincang-bincang lagi tentang teknologi perdronan. Baik, demikian dulu. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.